Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau disingkat dengan PMKR. Kita memasuki KD 311, yaitu mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Itu pengetahuan. Nanti muncul KD 411 tentang keterampilan, yaitu memperbaiki mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Baik, kita memasuki materi pokoknya, yaitu tentang kepala silinder. Kepala silinder atau sering disebut dengan cylinder head berfungsi untuk menutup blok silinder sebagai ruang bakar, sebagai dudukan dari katup-katup, dudukan busi kalau dia motor bensin, injektor kalau dia motor diesel, poros knob, saluran masuk dan saluran keluar, saluran air pendingin, dan saluran pelumasan. Kepala silinder ditempatkan di bagian atas blok silinder, di mana kepala silinder ini harus tahan terhadap temperatur dan tekanan yang tinggi selama mesin itu bekerja. Oleh sebab itu, umumnya kepala silinder dibuat dari besi tuang. Akhir-akhir ini banyak mesin yang kepala silindernya dibuat dari paduan aluminium yang memiliki kemampuan pendingin lebih besar dibanding dengan yang terbuat dari besi tuang. Kita lihat bentuk-bentuk ruang bakar yang terdapat pada kepala silinder. Bentuk ruang bakar sangat berpengaruh pada perbandingan kompresi, efisiensi motor, kecenderungan knocking, dan juga berpengaruh pada daya motor. Nah, bentuk ruang bakar yang umum digunakan pada mesin antara lain: 1. Ruang bakar model setengah bulat. Yang kedua, bentuk ruang bakar model baji atau pasak. Ruang bakar model baji ini kehilangan panasnya juga sangat kecil, dan konstruksi mekanisme katupnya lebih sederhana bila dibandingkan dengan ruang bakar model setengah bulat. Jadi kita lihat pemasangan daripada katupnya di sini. Yang ketiga, ruang bakar model bak mandi. Ruang bakar model bak mandi di mana konstruksinya sederhana dan biaya produksinya lebih murah. Hal ini disebabkan diameter katupnya lebih kecil. Tetapi saat pengisapan dan pembuangan kurang sempurna dibanding dengan jenis ruang bakar setengah bulat. Itulah ruang bakar model bak mandi. Yang keempat, bentuk ruang bakar model penroof atau atap dengan katup. Ruang bakar model ini umumnya digunakan pada mesin yang mempunyai jumlah katup hisap dan katup buang lebih dari 2 dalam tiap silinder, di mana disebut model penroof atau atap rumah, sebab membentuk segi empat, baik tegak maupun mendatar.
Model ini selain memberikan efek semburan yang baik dan lebih cepat terbakar, juga penempatan businya berada di tengah-tengah ruang bakar. Kita lihat seperti gambar yang di samping ini. Kita lanjutkan dengan mekanisme katup. Bahwa mekanisme katup ini pada zaman sekarang dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Mekanisme katup OHV atau overhead valve. Yang kedua, mekanisme katup SOHC atau sering orang mengatakan juga OHC, single overhead camshaft. Yang ketiga, mekanisme katup DOHC, double overhead camshaft. Itulah jenis atau tipe dari mekanisme katup. Nah, kita lihat satu persatu. Bagaimana itu mekanisme katup OHV? Kita lihat gambar ini. Inilah konstruksi mekanisme katup OHV, di mana komponennya kita mulai dari poros knock atau poros cam. Di sini ada mangkok penumbuk atau sering orang mengatakan valve lifter, lalu batang penumbuk atau push rod. Kemudian di atasnya ini terdapat 2 katup atau rocker arm. Kemudian inilah kepala silinder yang terpasang katupnya. Di sini ada katup. Kemudian pada bagiannya ada penghantar katup, packing, dan di bawah kepala silinder adalah blok silinder. Jadi mekanisme katup OHV ini, bahwa poros knock ini diletakkan di dalam blok silinder. Kita lihat mekanisme katup SOHC, overhead camshaft tadi. Perbedaannya di sana bahwa poros knock ini atau camshaft ini diletakkan di kepala silinder. Nah, di situ letak perbedaan. Sehingga letak poros knock dan poros engkol agak berjauhan, sehingga untuk menggerakkan poros knocknya ini dipasanglah di sini timing bell atau nanti timing C. Di sini tidak ada lagi push rod, tidak ada lagi valve lifter, di mana poros knock langsung ke katup. Nah, kita lihat jenis yang ketiga, mekanisme katup DOHC atau double overhead camshaft. DOHC dasarnya adalah SOHC, di mana letak perbedaannya adalah bahwa DOHC sudah memiliki 2 buah poros knock atau camshaft. Nah, ini kita lihat gambar ini. Satu dia khusus untuk menggerakkan katup masuk, satu lagi untuk menggerakkan katup buang. Dan letak pemasangan poros knock juga berada di kepala silinder, serta juga harus dilengkapi dengan timing bell
atau nantinya ada yang menggunakan timing chain. Itulah letak perbedaan SOHC dengan BHC. Seperti gambar yang satu ini, metode penggeraknya adalah di sini hanya satu camshaft timingnya. Kalau gambar yang kedua, dua buah camshaft timing, namun cara kerjanya adalah sama. Penyebab kerusakan kepala silinder dan juga kelengkapannya nanti. Masalah yang sering terjadi pada bagian-bagian kepala silinder adalah yang pertama, katup bocor. Katup bocor di mana katup sudah mengalami keausan. Jadi dia aus sehingga bisa mengakibatkan kompresi mesin nanti menjadi rendah. Yang kedua, silinder head memuai atau kepala silinder memuai. Kenapa bisa memuai? Karena panas sudah berlebihan. Mungkin sistem pendinginan kurang baik, sistem pelumasan kurang baik, sehingga bisa mengakibatkan silinder head memuai. Masalah yang terjadi juga pada silinder head, packing silinder head rusak. Jadi bisa mengakibatkan kebocoran pada saat langkah kompres dan langkah usaha. Yang terakhir adalah silinder head mengalami keretakan. Silinder head bisa retak karena panas juga, bisa juga karena silinder head sudah memuai. Jadi terlalu panas, kurang proses pendinginan pada mesin tersebut. Itulah yang sering terjadi, kerusakan-kerusakan pada kepala silinder. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.